Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak Ustadz hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar IPA materi tentang pesawat sederhana. Nah, sebelum kita masuk materi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, antum tahu mengerti apa itu pengungkit atau tuas. Kemudian pengertian pesawat sederhana dan juga jenis-jenis pengungkit. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak Ustadz semua simak penjelasan Ustadz berikut ini. Kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu usaha kerja dan pesawat sederhana. Kita pahami dulu apa pengertian dari usaha atau kerja. Nah, usaha adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan benda yang searah dengan gaya itu, sehingga gaya yang diberi usaha tadi dapat bergerak. Contohnya di saat kita mendorong meja, maka didapatlah rumus W sama dengan F kali S. Nah, W-nya itu usaha, terus gaya dilambangkan dengan F dan jarak dilambangkan dengan S. Sedangkan pesawat sederhana, pesawat sederhana ini merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Nah, dengan pesawat sederhana, manusia dapat melakukan pekerjaan dengan lebih mudah, lebih ringan, dan lebih cepat daripada tanpa pesawat sederhana. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, di sini kita membahas yang pertamanya saja dulu, yaitu jenis pengungkit atau tuas. Nah, pada pengungkit atau tuas ini kita harus mengenal dulu istilah-istilah pada pengungkit. Nah, yang pertama yaitu kuasa dilambangkan dengan F, yaitu gaya yang diperlukan untuk mengangkat atau memindahkan beban atau benda. Kemudian yang kedua yaitu lengan kuasa atau disimbolkan dengan LF, yaitu jarak antara titik tumpu dengan kuasa. Kemudian yang ketiga beban disimbolkan dengan W, yaitu berat benda yang akan dipindahkan atau diangkat. Kemudian yang keempat yaitu lengan beban atau LW, yaitu jarak antara beban dengan titik tumpu. Sedangkan yang terakhir yaitu tumpu atau titik tumpu disimbolkan dengan O, yaitu kedudukan ganjal atau bantalan untuk mengangkat beban pada pengungkit. Pada pengungkit ini berlakulah rumus F kali LF sama dengan W kali LW. Nah, kemudian kita masuk ke macam-macam atau jenis pengungkit. Yang pertama yaitu pengungkit jenis pertama. Nah, pada pengungkit jenis pertama, titik tumpu terletak antara beban dan kuasa. Panjang lengan kuasa bisa sama, lebih pendek atau lebih besar dari panjang lengan beban. Nah, ini ada beberapa bentuk contoh pengungkit jenis pertama. Nah, itu pengungkit jenis pertama. Yang kedua yaitu pengungkit jenis kedua. Nah, pada pengungkit jenis kedua, beban terletak di antara kuasa dan titik tumpu. Nah, panjang lengan beban selalu lebih pendek daripada panjang lengan kuasa. Jadi, pengangkat beban yang berat dibutuhkan kuasa yang lebih kecil. Nah, pemecahan kenari, kemudian ada gerobak dorong dan sebagainya. Nah, itu gambar dari pengungkit jenis pertama. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengungkit jenis ketiga. Yang terakhir yaitu pengungkit jenis ketiga. Nah, pada pengungkit jenis ketiga, kuasa terletak di antara beban dan titik tumpu. Pada pengungkit jenis ketiga ini, panjang lengan kuasa selalu lebih pendek dibandingkan panjang lengan beban. Jadi, untuk mengangkat beban yang lebih ringan dibutuhkan kuasa yang lebih besar. Contohnya ada penjepit es, pisau roti, dan sebagainya. Nah, contohnya juga dapat yang lainnya itu dilihat pada gambar yang telah Ustadz tampilkan berikut ini.
Nah, demikianlah tadi penjelasan dari Ustadz tentang materi pesawat sederhana. Mudah-mudahan antum semua dapat memahami apa yang telah Ustadz sampaikan tadi. Nah, jika ada penjelasan Ustadz yang kurang jelas, silahkan hubungi Ustadz melalui WA. Nah, untuk itu Ustadz mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.